Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal atau kisi-kisi soal kompetensi teknis seleksi P3K pada tahun 2024, khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Rekan-rekan, sebelumnya saya juga sudah membahas soal-soal terkait dengan administrasi perkantoran dan seluruh formasi, termasuk operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, termasuk formasi-formasi lain seperti guru dan kesehatan. Rekan-rekan bisa terus menyimak. Ke depan kami akan membahas satu persatu kisi-kisi soal seleksi P3K 2024. Nah, bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini dan ingin mendapatkan bank soal, kisi-kisi soal seleksi P3K 2024 untuk seluruh formasi, apakah itu formasi teknis, guru kesehatan, administrasi perkantoran, penata layanan, pengelola layanan, operator layanan, dan jabatan-jabatan fungsional lainnya, rekan-rekan bisa mendapatkan paket bank soal melalui admin kami. Silakan konfirmasi dan menghubungi admin kami, konfirmasi jabatan dan formasi yang dilamar. Nanti admin kami akan menyiapkan sesuai dengan formasi atau jabatan yang dilamar pada seleksi P3K pada tahun 2024. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar video ini. Silakan hubungi adminnya, konfirmasi jabatannya, dan nanti akan disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar. Nah, rekan-rekan sekalian, video sebelumnya kita sudah membahas paket soal pertama untuk jabatan penata layanan operasional. Nah, untuk video ini kita akan membahas paket soal kedua. Nah, bagi rekan-rekan, ayo ikut berpartisipasi dengan sedikit melatih dan menjawab pertanyaan yang akan kita bahas pada video ini. Silakan tuliskan jawaban rekan-rekan di kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan, pertanyaan untuk paket soal kedua, pertanyaan pertama adalah, di dalam pengelolaan operasional, apa yang dimaksud dengan efisiensi? A. Menghabiskan lebih banyak sumber daya. B. Menggunakan sumber daya secara optimal. Kemudian C. Mengurangi jumlah karyawan. D. Memperpanjang waktu proses. Silakan rekan-rekan, kira-kira jawabannya apa? 1 menit 10 detik dari sekarang, tulis di kolom komentar video ini. Nah, kita jawab rekan-rekan pertanyaan ini. Seperti biasa, untuk pertanyaan seperti ini saya biasanya dan rekan-rekan juga bisa menggunakan teknik eliminasi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada seleksi P3K 2024. Dalam pengelolaan operasional, yang dimaksud dengan efisiensi, A. Menghabiskan lebih banyak sumber daya. Tentu ini tidak bisa ya, ini bukan efisiensi akan tetapi memerusak. Kemudian B. Menggunakan sumber daya secara optimal. Nah, ini mungkin bisa, sehingga A ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya pertanyaan nomor C ya, mengurangi jumlah karyawan juga bukan termasuk langkah efisiensi. D. Memperpanjang waktu proses, bukan efisiensi. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah B, yakni menggunakan sumber daya secara optimal. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2, silakan rekan-rekan bisa melihat, apa pentingnya umpan balik dalam layanan operasional? Jadi umpan balik atau feedback ini memiliki peran penting dalam layanan operasional. A. Membingungkan karyawan. B. Meningkatkan kepuasan pelanggan. C. Mengurangi komunikasi. D. Memperpanjang waktu layanan. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Silakan ditulis 5 detik dari sekarang. Baik, kita bahas untuk pertanyaan nomor 2. Umpan balik dalam layanan operasional itu manfaatnya apa? A. Membingungkan karyawan, tentu ini bukan. B. Meningkatkan kepuasan pelanggan ya. A dengan B kita bandingkan, tentu kita eliminasi A. Kemudian B dengan C kita bandingkan, mengurangi komunikasi. Ini jika B dengan C kita bandingkan, C bisa kita eliminasi. D. Memperpanjang waktu layanan. Ini bukan. Umpan balik dari pentingnya sebuah umpan balik dari layanan operasional, sehingga jawaban D ini bisa kita eliminasi. Sehingga untuk soal nomor 2 ini
Apa pentingnya umpan balik dalam layanan operasional? B, yakni meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya adalah B. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah A, mengurangi jam kerja. Apakah mengurangi jam kerja ini merupakan langkah untuk meningkatkan produktivitas? Kita bandingkan dengan jawaban B, melakukan pelatihan keterampilan. Jadi mana yang lebih tepat untuk meningkatkan produktivitas pegawai, apakah A atau B? Tentu kalau kita menyimak pelatihan keterampilan itu mungkin salah satu langkah atau upaya untuk meningkatkan produktivitas, sehingga jawaban nomor A, yakni mengurangi jam kerja, itu bisa kita eliminasi. Kemudian C, mengabaikan inovasi, ini bisa kita eliminasi. Kemudian menetapkan target yang tidak realistis, bisa juga kita eliminasi. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya: A, proses penggunaan sumber daya secara tidak terencana. B, proses merencanakan dan mengendalikan penggunaan sumber daya. Mana yang lebih tepat, A atau B? Jadi rekan-rekan, dalam seleksi nanti itu kita berpacu dengan waktu, sehingga rekan-rekan dalam setiap pertanyaan seperti ini, dalam setiap soal harus bisa menggunakan semaksimal mungkin waktu ya. Paling banyak itu atau paling lama 15 detik rekan-rekan sudah harus menjawab. Apabila rekan-rekan dalam 15 detik ini masih ragu dengan jawaban, maka rekan-rekan bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya dengan terlebih dahulu mencatat nomor yang memang rekan-rekan ragukan ya. Nanti setelah selesai semua bisa kembali ke pertanyaan itu. Jadi seperti itu. Jadi kita menargetkan dalam setiap soal ini bisa menggunakan waktu 15 detik ya, agar supaya waktu untuk seleksi P3K itu bisa tergunakan dengan maksimal. Karena nanti jika habis waktunya, maka secara otomatis website atau aplikasi CAT ya, aplikasi CAT itu akan tertutup secara otomatis. Jadi memang harus pandai-pandai di dalam menggunakan waktu pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan keempat. Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya, seperti biasa langsung kita eliminasi, bandingkan A dengan B. Proses penggunaan sumber daya yang secara tidak terencana. Ini tentu B, proses merencanakan dan mengendalikan sumber daya. Ya, tentu bisa kita eliminasi jawaban A kalau kita bandingkan dengan B. Selanjutnya B kita bandingkan dengan C, mengabaikan sumber daya yang ada. Ini bisa kita eliminasi. D, menggunakan sumber daya hanya saat dibutuhkan. Ini bisa kita eliminasi, sehingga jawaban nomor 4 ini adalah B. Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya yakni proses merencanakan, pengendalian, penggunaan sumber daya. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa penting untuk memiliki rencana kontingensi ya? A, untuk mengabaikan masalah. B, untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat. A atau B yang lebih penting, yang lebih kena dengan pertanyaan ini? Tentu kalau kita melihat, kita bandingkan, jawaban nomor A ini bisa kita eliminasi ya. A bisa kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan B dengan C ya. Untuk mengurangi biaya operasional, apakah tindakan rencana kontingensi ini tujuannya adalah untuk mengurangi biaya operasional? Nah, memang mungkin salah satunya termasuk tujuannya, akan tetapi kalau kita bandingkan dengan jawaban B, maka yang jawaban B itu lebih tepat, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Sekarang kita lanjut, kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Untuk memperpanjang waktu layanan, tentu kalau kita mau bandingkan B dengan C, ini yang lebih tepat adalah B, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Sehingga untuk jawaban
pada nomor 5 ini adalah B, yakni untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat. Itulah pentingnya dari sebuah rencana kontingensi dalam sebuah layanan operasional. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik di dalam tim? Nah, ini mungkin yang kita temui sehari-hari dalam lingkungan kerja. Jadi jika terjadi konflik, apa yang seharusnya dilakukan? Langsung saja kita bandingkan ya. Kita bandingkan supaya lebih mengefektifkan waktu. A. Mengabaikan konflik itu. B. Mencari solusi bersama. Mana yang lebih tepat? Apakah kita perlu mengabaikan atau kita mencari solusi bersama? Tentu jawaban B ini lebih tepat, sehingga A ini bisa kita eliminasi. Memperburuk situasi ya, mana yang lebih tepat, B atau C? Tentu C ini bisa kita eliminasi. Menghukum anggota tim. Menghukum anggota tim tentu jika kita bandingkan dengan jawaban B, jawaban D ini bisa kita eliminasi. Sehingga pertanyaan nomor 7 ini jawabannya adalah yang harus dilakukan jika terjadi konflik antar tim, yakni mencari solusi bersama. Nah, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan di dalam ini adalah kisi-kisi soal, kan tetapi rekan-rekan bisa sedikit mempelajari materi-materi yang terkait dengan soal-soal ini. Jadi seperti itu caranya. Jika memang di soal ini membahas terkait dengan perencanaan strategis, maka rekan-rekan bisa mencari materi terkait dengan hal ini ya untuk dibaca. Kemudian di sini juga ada konflik di dalam organisasi. Ya, ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai materi untuk memperkaya ilmu di dalam rangka menghadapi materi-materi seleksi kompetensi dasar khususnya untuk jabatan operasional. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi bank soal ini tentu secara garis besarnya, tetapi rekan-rekan jika ingin memperkaya ilmunya bisa mencari materi-materi terkait dengan apa yang dibahas di dalam bank soal ini. Sebagai contoh perencanaan strategis, kemudian konflik organisasi, ini juga bisa pelajari materinya ya, seperti itu. Nah, demikian rekan-rekan untuk latihan soal kita pada video kali ini, mudah-mudahan sedikit membantu. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal kompetensi dasar, termasuk paket lengkap soal manajerial, sosio-kultural, dan wawancara untuk pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini, dapat menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.